warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Kurniasi dengan NIM A1C220002 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jambi akan menyebutkan jawaban dari 4 pertanyaan yang diberikan dari mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini. Bahasa Indonesia memiliki beberapa kedudukan penting. Kedudukan pertama adalah sebagai bahasa negara. Hal ini bersumberkan kepada bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini mempunyai beberapa fungsi. 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Sebagai bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan. 3. Sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan pemerintahan. 4. Sebagai bahasa resmi dalam pengembangan. 4. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, kedudukan kedua adalah sebagai bahasa nasional yang bersumber pada ikrar ketiga dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini mempunyai fungsi: 1. Sebagai lambang kebanggaan nasional. 2. Sebagai lambang identitas nasional. 3. Sebagai alat pemersatu bagi masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan juga daerah, serta bahasa. 4. Sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia yang baku adalah bahasa yang dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran teratur, logis, dan masuk akal, memiliki sifat kemantapan dinamis dan kecendekiaan, dan digunakan secara efektif, baik, dan benar. Bahasa baku memiliki 4 fungsi. 1. Yaitu sebagai pemersatu. Bahasa baku mempersatukan atau menghubungkan penutur dari berbagai dialek sehingga menjadi satu masyarakat berbahasa baku. 2. Sebagai penanda kepribadian. Jika digunakan secara benar, dapat memperkuat kepribadian dan rasa nasionalisme terhadap masyarakat Indonesia pada masyarakat Indonesia. 3. Sebagai pembawa wibawa. Mereka yang mahir berbahasa baku dengan baik dan benar akan memperoleh wibawa di mata orang lain. 4. Sebagai kerangka acuan. Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakainya dengan norma atau kaidah yang sudah dikodifikasi secara jelas. Kata baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak dapat berubah setiap saat. 2. Bukan merupakan percakapan sehari-hari. 3. Tidak dapat dipengaruhi oleh bahasa asing. 4. Menggunakan kata baku sesuai dengan konteks dalam kalimat. 5. Kata baku tidak memiliki arti yang rancu. 6. Tidak mengandung arti pleonasme, lebih atau lebih dari apa yang dibutuhkan. 7. Pemakaian imbuhan pada kata baku secara eksplisit. Lalu, ciri-ciri kalimat yang tidak baku. 1. Dapat terpengaruh atau berubah seiring perkembangan zaman dan juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh daerah atau pengaruh asing. Sudah tuh, dia dapat digunakan oleh siapa saja atau diubah oleh siapa saja dan sering digunakan di sosial media. Pada umumnya, bahasa yang dipakai di sosial media itu adalah bahasa yang tidak baku. Namun, walaupun bahasa tidak baku, alangkah baiknya tetap menggunakan kalimat yang sopan. Tidak semena-mena gitu, kayak mentang-mentang sosial media bebas pakai bahasa gitu. Jadi, kamu bebas ngatain apapun, tapi kan bukan kamu bayang nengok orang lain tuh juga lihat gitu kan. Apalagi kan dulu itu kan bukan orang-orang yang seumuran kamu, anak kecil juga ada. Jadi ya siapa tahu kaget anak kecil tuh yang ikut-ikut kamu yang berkata-kata yang tak benar gitu. Jadi karena sosial media itu bukan semua umur ada di situ, berkatalah yang baik, sopan, dan benar. Nah, lalu untuk penggunaan bahasa baku atau tidaknya itu tergantung lagi sosial media yang digunakan itu ditujukan untuk komunitas apa. Kalau seperti komunitas sains atau komunitas sastra, itu sepertinya memang sudah diwajibkan memakai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Kalau memang ada kata-kata yang menyinggung, beritahu aja di komentar. Secara langsung juga tidak apa-apa sih, secara WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.